Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton channel Misteri Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Tersesat di Gunung Ciremai Part 4. Setelah kami mengecek bagaimana caranya untuk bisa ke bawah sana dengan aman, akhirnya kami semua sepakat memilih merambat melewati tebing itu. Karena menurut kami tidak ada jalan lain kecuali turun dari tebing. Bagaimanapun caranya, kami semua harus melewati tebing itu. Perlahan satu persatu dari kami mulai menuruni tebing itu dengan bantuan yang disediakan oleh alam. Akar-akaran dan ranting-ranting yang menjorok ke bawah tebing. Kami pun terus berusaha, jangan sampai terjatuh, karena posisi tebing dapat dikatakan nyaris tegak lurus. Sesekali kami tidak dapat menjangkau ranting ataupun akar untuk berpegangan. Kami mau tidak mau menusukkan ke-10 jari kami ke tanah yang menjadi dinding tebing tersebut. Kami semua sudah tidak memperdulikan rasa sakit yang terasa pada jari-jari kami. Yang terpenting untuk kami bisa bertahan merambat di dinding tebing untuk mencapai sungai itu dengan selamat. Lagi-lagi saya dan Hendra tidak memakai sarung tangan. Alhasil telapak dan jari-jari kami pun sedikit demi sedikit mengeluarkan darah. Hanya jari-jari tangan dan kaki kami yang menjadi tumpuan untuk dapat bertahan merambat di dinding tebing. Terkadang tanah atau batu yang kami jadikan pegangan atau pijakan sering jatuh longsor. Longsoran batu-batu dan tanah itu pun sering menimpah di antara kami yang turun lebih awal. Kami pun menuruni tebing itu, mengatur jarak dengan cara zigzag agar longsoran tidak menimpa kepala kami. Akhirnya satu persatu dari kami sudah sampai ke bawah sana. Kami pun tidak menyia-nyiakan air sungai itu. Kami langsung meminum air sungai yang sangat jernih dan segar itu. Yang dinginnya seperti air yang kita ambil dari dalam kendi dari tanah liat. Kami pun tak henti-henti mengucapkan syukur kepada Allah. Ternyata Allah membuktikan lagi kebesarannya. Tanpa kami sadari, kami mampu menahan berat badan kami. Dan ditambah beban caril di pundak kami masing-masing dan dalam kondisi yang nyaris bergantungan di dinding tebing. Kami semua mampu menahan beban itu, subhanallah. Baru saja kami semua diberikan kekuatan. Sambil menikmati segarnya air sungai dan istirahat sejenak karena badan kami sangat terasa lelah. Lambung yang belum terisi apapun kecuali air dan pucuk-pucuk daun muda yang ada selama kami lewati. Setelah istirahat, kami semua memutuskan untuk mengikuti aliran sungai. Karena keadaan sekitar kami pun mulai gelap, menunjukkan sore hari. Dan kabut-kabut tipis pun mulai menghalangi pandangan mata kami. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan menelusuri aliran sungai. Karena sungainya pun tidak banyak airnya, kira-kira dalamnya sekitar betis orang dewasa. Mungkin karena sungai itu masih di dataran tinggi. Kami terus berjalan kurang lebih 15-20 menit. Kami temukan seperti air terjun yang tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 7-8 meter jarak untuk sampai ke bawah sana. Setelah kami melihat-lihat ke bawah sana sambil berpikir, bagaimana caranya kami semua bisa turun sampai ke bawah. Hendra menanyakan tali gunung yang saya bawa di balik bak cover. Rek, mana tali gunung yang kita bawa, Gil? Ada, Hen, gue ambil ya. Kita bisa turun pakai tali ini aja, satu tangan pegangan tali. Terus satu tangan lagi pegangan batu-batuan pasti bisa, tapi hati-hati ya. Rudy gue duluan, Hen pegangin talinya, ya Hen. Kami pun semua memberi semangat Rudy untuk mencoba mencari celah-celah untuk sampai ke bawah. Mungkin tidak terlalu tinggi jaraknya. Yang jadi masalah, tebing yang berdinding bebatuan itu sangat licin. Karena bebatuan sudah berlumut dan air sungai pun membasahi hampir seluruh dinding tebing yang mirip air terjun itu, dan di bawah sana penuh dengan bebatuan. Ayo Ruth, hati-hati, kita pasti bisa turun. Itu yang terucap dari kami, dengan perlahan Rudy memegang tali yang kami pegang dari atas. Sedikit demi sedikit Rudy mulai mendekat ke bawah sana, dan ia berteriak dari bawah sana. Ayo lo semua pasti bisa ikutin gue, caranya waktu tadi turun. Kami semua pun satu persatu berhasil menuruni yang mirip air terjun itu. Setelah kami semua sampai ke bawah,
Perjalanan kami lanjutkan mungkin sekitar 1 jam lamanya. Kami menelusuri sungai itu lagi. Kami menemukan yang mirip sekali seperti air terjun yang baru saja kami lewati. Hanya beda tingginya dan sebuah pohon besar yang sudah tumbang. Yang besarnya sekitar perut kerbau yang gemuk. Melintang seperti membuat sebuah jembatan sampai ke bawah sana. Kami semua mencoba mencari ide, bagaimana kami semua bisa ke bawah sana. Karena semakin kami melewati jalan yang terus ke arah bawah, atau mengikuti aliran sungai ini, pasti kami akan lebih cepat menemukan kaki Gunung Ciremai itu. Setelah kami lihat-lihat, sebatang pohon besar itu, permukaannya penuh dengan lumut dan basah karena terkena aliran air sungai. Dinding-dinding tebing pun benar-benar sangat berbeda. Dan tali yang saya bawa pun tidak cukup panjang untuk sampai ke bawah sana. Saya pun memutuskan yang pertama untuk turun ke bawah. Kayaknya kita bisa turun ke bawah lewat pohon yang tumbang ini. Pelan-pelan kita lewat pohon ini. Pohon kita jadikan jembatan buat sampai bawah. Salah satu dari kami bilang, "Rit, bahaya, walaupun tuh pohon gede, takutnya dia keropos. Bisa patah tuh pohon pas kita lagi lewatin. Gue coba dulu ya." Saya pun mencoba naik ke pohon yang tumbang itu. Untungnya pohon itu melintang tidak terlalu curam, mungkin bisa saya ibaratkan seperti perosotan yang ada di taman kanak-kanak. Saya pun merangkak pelan-pelan, karena benar-benar licin permukaannya. Kayu tua yang sudah tak ada kulit pohonnya sedikit pun, dan berbalut lumut. Setelah saya terlihat aman menaiki pohon tumbang, satu persatu mereka bertiga pun membuntuti saya di belakang. Akhirnya kami sampai ke bawah. Perjalanan pun mulai kami lanjutkan kembali. Langit pun semakin gelap. Malam hari pun sebentar lagi tiba. Kami cepat-cepat mencari tempat yang kira-kira aman untuk mendirikan tenda untuk bermalam. Keadaan kami semakin memburuk. Fisik kami mulai menurun dan sangat lemas. Kami semua hanya bisa memaksakan melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya kami menemukan tempat untuk bermalam, karena keadaan hutan sudah cukup gelap. Kami semua tidak mau mengambil resiko apapun untuk melanjutkan trek malam. Akhirnya kami melihat di seberang sungai, ada tempat yang panjang dan lebarnya 3 kali 2 meter, yang berada persis sebelum air terjun yang tingginya puluhan meter sampai ke bawahnya. Kami pun tidak melihat dasar dari jatuhnya air. Aliran sungai yang tepat berada kira-kira 1,5 meter dari tempat kami mendirikan tenda. Kami tidak bisa mendirikan tenda selayaknya karena keadaan tempat yang kami pilih. Ranting-ranting pohon di tempat itu seperti membuat atap, dan akhirnya kami mendirikan tenda ala kadarnya. Yang penting kami terlindung dari dinginnya malam dan embun. Pintu tenda kami pun menghadap ke jurang air terjun yang ada di depan kami. Jarak pintu tenda kami ke jurang hanya terhalang batuan yang tidak besar dan pohon yang merambat di bibir tebing. Jadi kami terjepit di sebelah kiri kami, aliran sungai di depan kami, jurang sebelah kanan kami, pepohonan yang cukup lebat. Setelah tenda kami berdiri, yang tidak jelas bentuknya, kami pun mulai menyalakan lampu badai yang kami bawa. Satu kami taruh di bibir jurang, tepatnya di depan tenda, di atas batu yang membatasi jurang. Yang satu lagi, kami taruh di depan pintu tenda, digantung dengan beberapa ranting pohon. Cahaya lampu yang kami nyalakan lumayan agak membantu untuk pandangan mata kami. Melihat sekitar depan tenda, terus terang kami sebenarnya sangat takut di tempat yang kami putuskan untuk bermalam. Semua terpaksa harus memilih tempat ini, karena kami sudah tidak mungkin lagi bisa melewati air terjun yang sangat tinggi. Dan keadaan hari pun sudah semakin gelap. Rasa dingin malam pun mulai terasa, dan rasa lapar kami pun semakin menjadi. Kami semua hanya bisa menahannya, karena tak ada lagi yang bisa kami lakukan pada saat itu, selain berharap bisa keluar dari hutan ini. Selama kami belum bisa memejamkan mata, obrolan kami berempat hanya bisa memberi semangat satu dengan yang lainnya. Kata-kata yang sering keluar dari mulut kami, "Kita pasti bisa pulang.
Kami merasa semakin solid, tidak ada lagi perdebatan yang pernah ada di antara kami. Dalam memutuskan sesuatu, kami semua merasa lebih saling menjaga, satu dengan yang lainnya. Yang sangat kami khawatirkan, pada saat itu, kami kehilangan salah satu dari kami. Karena keadaan yang sangat kritis, kami sudah 2 hari 1 malam, lambung kami tidak terisi apapun. Kecuali air dan pucuk-pucuk daun yang kami bisa makan. Kami semua mulai berusaha memejamkan mata kami. Posisi kami di dalam tenda. Rudy berada persis di dekat mulut tenda. Saya berada di sebelahnya, dilanjutkan Hendra di sebelah saya. Dan Andri ada di paling kanan dari kami. Suasana di sekitar kami pun sangat hening, yang terdengar hanya suara-suara alami di hutan itu. Saya pun seperti orang yang setengah tidur, mendengar suara burung yang hinggap di atas tenda kami. Mengeluarkan bunyi layaknya burung yang sedang hinggap di dahan pohon. Di saat saya mulai tertidur, tiba-tiba Rudy yang berada di sebelah kiri saya berteriak sambil menangis. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahalazim, ya Allah. Terus menerus Rudy berteriak tidak berhenti. Saya pun langsung kaget dan panik. Saya takut terjadi apa-apa dengan Rudy. Hendra dan Andri pun masih tertidur, seakan-akan mereka tidak mendengar teriakan dari Rudy. Saya langsung menyekut tulang iga Hendra, yang tepat berada di sebelah kanan saya. Lalu dengan rasa kesakitan Hendra terbangun, dan Andri pun terbangun. Kami semua dengan rasa ketakutan dan panik, pada saat itu, melihat Rudy berteriak. Dengan rasa takut yang luar biasa, sampai ia gemetar, sambil menangis, kami bertanya kepadanya. Kenapa lo, Rud? Ada apa? Terus kami bertanya, dan Rudy pun bergeser mendekati kami. Ia hanya menjawab, ya Allah, lahilaula, gue pingin malam ini, kita semua jangan ada yang tidur. Kita semua berdoa sambil nunggu pagi. Gue mohon kita semua malam ini, jangan ada yang tidur, gue minta cuma itu. Kami terus bertanya, iya ada apa Rud? Rudy tetap menjawab seperti tadi, ia tidak mau menceritakan apa yang telah terjadi dengannya. Suasana pun semakin terasa tidak nyaman, lampu yang kami taruh di bibir jurang pun mati dengan sendirinya. Kami semua pun tidak kuat melihat Rudy yang terus ketakutan dan tidak berhenti menangis. Kami bertiga pun tidak bisa menahan air mata. Kami semua berdoa memohon kepada Allah. Semoga kami semua selalu dilindunginya. Suasana pun semakin terharu saat Hendra berdoa secara spontan. Mengeluarkan kata-kata yang sangat menyentuh dan mengungkapkan seluruh kepasrahan kepada Allah SWT. Kata-kata yang keluar dari mulutnya yang saya masih sedikit ingat. Ya Allah, memang kami makhluk yang sangat lemah, yang penuh dengan dosa, dan kami makhluk yang sangatlah kecil. Mungkin lebih kecil dari butiran debu. Tolong selamatkan kami dari hutan belantara ini. Keluarkan kami dari hutan belantara ini ya Allah. Kami memohon kepadamu, karena Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha dari segala maha, kami hanya bisa memohon kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang mampu menyelamatkan kami semua dari hutan belantara ini. Tak satu pun dari kami yang bisa memejamkan mata. Suasana di dalam benar-benar kami rasakan sangat amat sangat mengharukan. Kami hanya bisa duduk berkumpul saling berdekatan dan benar-benar memasrahkan dan mengikhlaskan apapun yang akan terjadi kepada kami.